Malam. Ya, oke ya. Iya. Saudara sekalian, kita malam ini ada kesempatan membicarakan tentang satu topik, yaitu tentang keselamatan. Ya, membicarakan tentang keselamatan ini sesuatu yang rasanya tidak pernah habis untuk dibahas, karena ini menjadi salah satu topik pergumulan dan pertanyaan banyak manusia. Maka hari ini saya akan mengajak kita membicarakan tentang religious pluralism. Ya, saya akan share screen. Ya. Nah, religious pluralism ini adalah satu pembahasan yang cukup panjang, saudara. Jadi malam ini kita akan memulai pada seri yang pertama, ya. Jadi kita sangat familiar sekali dengan istilah pluralism, kemajemukan. Ada kemajemukan etnis, kemajemukan budaya, kemajemukan bahasa, termasuk adalah kemajemukan di dalam hal agama, ya. Sehingga ketika kita berbicara tentang religious pluralism ini berbicara apa? Ada banyak definisi tentang religious pluralism, tetapi ada dua yang penting, yang utama, yang berhubungan dengan tema kita pada malam hari ini, ya. Yang pertama itu adalah satu definisi yang diberikan oleh misalkan Aspen Institute yang saya temukan di website. Mereka mendefinisikan religious pluralism itu ada satu keadaan, ya, di mana setiap individu secara agama, secara iman itu berbeda-beda di dalam sebuah masyarakat. Mereka itu memiliki hak yang sama, kebebasan, dan satu perasaan aman, ya, untuk beribadah atau tidak, ya, sesuai dengan hati nurani mereka. Jadi ini berbicara tentang satu keadaan masyarakat yang majemuk seperti di negara kita, di mana masing-masing orang itu memiliki kebebasan, ya, untuk mau memilih agamanya sendiri sesuai dengan hati nurani mereka. Nah, kalau saudara lihat di dalam Wikipedia, di sana didefinisikan religious pluralism itu sebagai satu sikap, ya, satu sikap atau satu policy kebijaksanaan yang berhubungan dengan kemajemukan suatu agama atau satu religious belief system yang coexisting, berada sama-sama di dalam sebuah masyarakat. Nah, saudara, inilah yang definisi pertama, ya, tentang religious pluralism. Nah, definisi ini, saudara, ini adalah satu definisi religious pluralism yang ditinjau dari aspek sosiologi. Nah, beberapa teolog itu memberikan nama religious plurality. Misalkan, ya, ini ya juga ada di negara kita. Kita tahu Indonesia negara yang sangat majemuk di dalam hal keagamaan. Nah, di dalam poin inilah, saudara, kalau religious pluralism itu tidak tercapai, maka terjadi apa yang disebut dengan intoleransi, ya. Satu penindasan, satu bullying, tekanan dari agama mayoritas kepada agama minoritas. Jadi ini definisi pertama. Nah, saudara, malam ini kita tidak membicarakan religious pluralism di dalam definisi seperti ini, tetapi saya akan mengajak kita membicarakan religious pluralism di dalam definisi secara aspek teologis, yaitu apa? Nah, ini definisi kedua, saudara. Saya memberikan definisi seperti ini. Jadi religious pluralism itu adalah suatu pandangan yang menyatakan, ya, bahwa semua agama itu sebenarnya berbicara mengenai kebenaran yang sama, saudara. Nilai-nilai yang sama, bahkan sebenarnya keragaman agama-agama yang ada dimanapun itu menyembah Allah yang sama. Nah, perbedaan-perbedaan yang kita lihat ini itu nampaknya hanya di luar saja, tetapi sebetulnya esensinya itu sama, ya. Yang beda cuma penyebutan nama Allahnya, yang berbeda cuma cara beribadahnya, rumah ibadahnya, dan sebagainya. Tetapi sebenarnya semua agama itu menyembah Allah yang sama. Nah, inilah definisi religious pluralism ditinjau dari aspek teologi, ya. Kalau tadi adalah sosiologi, berbicara tentang kerukunan, tentang toleransi, tetapi aspek teologi ini berbicara tentang Allah yang disembah. Nah, ini pembicaraan kita pada malam hari ini, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat, ya, apa sih kepentingan religious pluralism ini? Kenapa religious pluralism ini banyak dibicarakan, bahkan didiskusikan di dalam berbagai
acara-acara ya, dalam event-event keagamaan. Apa kepentingannya? Ada beberapa hal, Saudara. Yang pertama, ya, mencegah konflik antar agama. Saudara, banyak orang berpikiran bahwa agama itu adalah salah satu sumber konflik sepanjang zaman di dalam dunia ini. Nah, ini memang kita lihat di dalam sejarah manusia, banyak orang berperang antar bangsa yang melandaskan tentang berdasarkan agama-agama tertentu. Maka untuk mencegah konflik antar agama, dicetuskanlah religius atau semangat religius pluralism ini, ya. Yang kedua adalah mengapa ini harus ada? Karena ini menunjukkan rasa simpati, ya, rasa menghargai dari satu pemeluk agama kepada pemeluk agama yang lain, bahwa kita sebenarnya adalah menyembah Allah yang sama, ya, hanya beda di dalam caranya. Ketiga, mengapa religious pluralism ini muncul kembali, Saudara? Ini juga adalah rasa simpati, ya, dari kita, khususnya nanti kita akan melihat di dalam kekristenan banyak orang bertanya, loh, bagaimana mereka, orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil, mereka yang ada di pelosok-pelosok, di pedalaman atau di dalam tempat-tempat yang tidak terjangkau, mereka tidak pernah mendengar Injil, bagaimana? Masa mereka binasa? Nah, supaya mereka itu memiliki rasa empati, ya, dan simpati kepada orang-orang seperti ini, maka dicetuskanlah semangat religious pluralism. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Ya, keempat, tujuan daripada religious pluralism ini adalah supaya di antara pemeluk agama-agama dimanapun itu boleh saling belajar tentang kebenaran agama masing-masing, ya. Nah, saudara sekalian, inilah kira-kira, ya, kenapa kok religious pluralism ini dianggap penting oleh sebagian orang-orang tertentu atau bahkan tokoh-tokoh agama, ya. Nah, maka di dalam pengertian definisi inilah kita melihat ketika kita berbicara tentang religious pluralism, Saudara, ini saya kutipkan dari Donald Carson, ya. Donald Carson mengatakan di dalam bukunya, ketika orang berbicara tentang religious pluralism, maka tidak ada agama yang memiliki hak untuk menyatakan dirinya benar atau paling benar, ya, dan yang lainnya itu salah, atau bahkan di dalam pandangan mayoritas yang lain itu dianggap inferior, ya, rendah. Ini tidak boleh. Jadi semangat religious pluralism ini tidak lagi berbicara agama saya benar, agamamu salah, ya, agamaku lebih tinggi derajatnya, agamamu lebih rendah derajatnya, dan sebagainya. Itu tidak boleh. Jadi ketika kita berbicara tentang religious pluralism, itu didasarkan kepada satu semangat, Saudara. Semangat itu adalah semangat persamaan, kesatu derajatan, semangat persatuan, dan tidak boleh ada perbedaan, ya, meniadakan perbedaan. Jadi di dalam pandangan religious pluralism, semua agama itu sebenarnya sama di mata Allah. Kita menyembah Allah yang sama, cuma dengan cara yang berbeda, dengan sebutan Allah yang berbeda. Nah, Saudara, ini, ya, pengantar kita supaya Saudara mengerti, oh, kira-kira kita mau berbicara tentang tema seperti ini pada malam hari ini. Nah, ketika kita berbicara tentang religious pluralism ini, Saudara, kita jangan berpikir religious pluralism ini satu fenomena yang baru muncul di abad ke-20. Ya, di negara kita ini kan dihembuskan terus semangat pluralism. Jadi Saudara berpikir, oh, ini baru muncul di abad ke-20. Enggak, Saudara, ini bukan fenomena yang baru. Ribuan tahun yang lalu, fenomena pluralism ini sudah muncul. Bahkan, Saudara, di dalam agama Yahudi sendiri. Nah, kalau kita mengenal Yudaisme, kita biasanya diingatkan bahwa Yudaisme ini satu agama monoteis yang sangat kuat memegang kepercayaannya dengan luar biasa. Tetapi setelah mereka dibuang ke Babel, ya, zaman perjanjian lama mereka dibuang ke Babel, dan pada waktu Nehemia dan Esra membawa mereka pulang, itu kan tidak semuanya betul-betul pulang ke tanah perjanjian, ada yang tinggal di situ menetap beranak cucu dan sebagainya. Akhirnya semangat daripada monoteistik ini luntur, Saudara. Nah, saya berikan beberapa contoh, ya, baik dari filsuf maupun teolog-teolog Yahudi. Misalkan Philo.
Nah, Philo ini hidup sebelum Tuhan Yesus, saudara. Beberapa ratus tahun sebelum Tuhan Yesus. Nah, seorang filsuf, seorang negarawan yang berkebangsaan Yahudi, tapi tinggal di Alexandria, Mesir. Nah, Philo ini sangat terkenal dengan filsafatnya, dan dia mengajarkan, saudara, di dalam salah satu bukunya, bahwa Allah orang Yahudi itu juga berbicara dan memberikan wahyunya, firman-Nya kepada orang-orang Yunani. Jadi Philo ini sangat dipengaruhi oleh Plato, filsuf Yunani Plato. Nah, maka Philo memberikan satu pemahaman bahwa Allah itu tidak hanya memberikan wahyunya kepada orang Yahudi saja, bangsanya dia, tapi juga kepada bangsa Yunani. Ya, nah dia mengatakan Allah itu adalah roh yang tidak bisa dibatasi oleh manusia. Maka ketika Allah berhubungan dengan manusia, Allah itu berhubungan dengan manusia melalui sang firman, logos, ya, satu istilah yang kita sangat familiar sekali, logos. Dan logos inilah muncul di dalam bentuk agama dan filsafat, manifestasi dari satu logos yang ilahi tersebut. Jadi ada satu logos yang mewakili Allah, dan itu terpancar di dalam bentuk banyak agama dan filsafat di dalam dunia. Ya, ini singkatnya pemikiran Philo. Jadi Philo ini seorang pluralis sebetulnya. Jadi dia tidak mengklaim bahwa agamanya dia Yahudi, agama yang paling benar, agama yang satu-satunya yang membawa kita mengenal Allah, ya. Nah, saudara, di dalam Yudaisme sendiri itu ada satu sekte Kabalah. Kalau saudara pernah dengar, ya, Kabalah. Kabalah ini satu sekte mistis Yahudi, saudara. Nah, di dalam ajaran Kabalah itu dikatakan yang mutlak, sang absolut ini memiliki banyak wujud, atau satu Allah yang termanifestasi di dalam bermacam-macam agama. Nah, ini juga satu spirit pluralis sebetulnya. Satu Allah, banyak agama. Satu Allah, banyak jalan keselamatan. Ya, jadi ini pemikiran daripada Kabalah. Nah, kemudian juga kita lihat Moses Mendelssohn. Ini juga orang Yahudi, filsuf Yahudi. Di dalam bukunya yang terkenal Jerusalem, dia mengatakan, saudara, kalimat yang sangat mengejutkan sekali, bahwa kebenaran agama itu tidak tergantung kepada wahyunya Allah, melainkan itu melekat di dalam rasio atau akal budi manusia. Bahkan Mendelssohn tidak percaya bahwa Allah yang baik itu hanya memberikan wahyunya kepada sebagian manusia saja atau kepada agama tertentu saja. Jadi mirip seperti pandangan Philo bahwa Allah itu memberikan wahyunya, memperkenalkan dirinya di dalam banyak agama. Sehingga bagi Mendelssohn, saudara, agamanya dia, agama Yahudi, Yudaisme ini, tidak boleh menganggap diri sebagai satu-satunya agama yang memiliki wahyu yang eksklusif. Ya, eksklusif itu artinya tidak dimiliki oleh agama yang lain, yang diperlukan untuk keselamatan. Jadi seolah-olah di luar Yudaisme tidak ada keselamatan, begitu. Bagi Mendelssohn enggak boleh, kita enggak boleh berpikir seperti itu, ya. Nah, contoh lain berikutnya, saudara, orang Yahudi lain, filsuf Abraham Hessel juga mengatakan hal yang sama. Allah berbicara di dalam banyak bahasa dan ia menyampaikan dirinya dalam berbagai lembaga. Maksudnya lembaga ini agama. Firman Allah tidak pernah berakhir, tidak ada firman yang merupakan firman Allah yang terakhir. Jadi Allah itu terus menyatakan dirinya tanpa batas kepada setiap manusia di dalam banyak agama, ya. Nah, kalau saudara berpikir apakah pluralisme ini hanya muncul di dalam Yudaisme? Jelas tidak, saudara. Jadi pluralisme ini ada satu semangat yang sudah masuk di dalam banyak agama. Saya yakin di dalam semua agama besar, ya, khususnya itu selalu ada spirit pluralisme dari tokoh-tokoh di dalamnya. Nah, kita lihat, saudara, salah seorang yang saudara pasti sudah sangat kenal, yaitu Mahatma Gandhi. Nah, Mahatma Gandhi di dalam Hinduisme, ya, tentunya, ya, ternyata dia ini seorang pluralis juga. Dia mengatakan satu kalimat yang sangat puitis. Dia mengatakan, seseorang bisa minum dari air sungai yang sama, ya, dengan orang lain, tetapi seseorang tidak menggunakan gelas yang sama. Nah, ya, jiwa
daripada agama itu sebenarnya hanya satu, tetapi itu dibungkus di dalam banyak bentuk. Posisi saya adalah semua agama-agama besar secara fundamentali adalah equal, ya, sama atau sederajat. Nah, ini spirit pluralis, saudara. Jadi satu bahasa yang sangat puitis, orang itu bisa minum dari sungai yang sama tapi pakai gelas yang berbeda-beda, ya. Si orang bisa menyembah Allah yang sama tetapi dengan bentuk ibadah, bentuk ritual yang bermacam-macam, ya. Ini ada satu spirit daripada pluralis. Nah, saya harap sekarang saudara mulai menangkap, oh ini loh artinya religious pluralism, ya. Nah, bahkan Kevin Van Hooser ini bukan pluralis. Saya kutipkan bukunya di dalam Trinity di dalam zaman pluralistik, ya. Dia mengatakan sebagai simbol ekspresi daripada pusat kerohanian, ya, realitas kerohanian, beberapa agama itu saling melengkapi satu dengan yang lain daripada menjauhkan diri satu dengan yang lain. Nah, ini adalah spirit dari pluralisme, ya. Ingat ya, saya katakan Kevin Van Hooser ini bukan seorang pluralis, tapi dia menjelaskan semangat pluralis itu seperti ini. Jadi agama itu mestinya saling merapat, bukan saling menjauh. Karena di dalam kita mendekat, kita tuh bisa saling belajar, saling melengkapi satu dengan yang lain, karena Allah itu memberikan wahyunya, firman-Nya, kebenarannya di dalam banyak agama, tidak dimonopoli oleh satu agama tertentu. Nah, ini semangat daripada religious pluralism, ya. Jadi kita lihat ini sudah masuk di dalam berbagai agama. Nah, sebelum kita melihat, saudara, lebih detail lagi, saya akan memberikan kepada kita satu gambar yang cukup lucu yang saya yakin saudara sangat kenal dengan gambar ini. Nah, gambar ini itu mewakili pemikiran tentang religious pluralism. Ada 6 orang yang ditutup matanya, lalu disuruh menebak apa benda yang mereka pegang. Nah, orang yang memegang gading akan berpikir gajah itu seperti sebuah tombak, ya. Yang memegang belalainya akan berkata gajah itu seperti ular. Yang memegang perutnya gajah akan ngomong gajah itu seperti tembok dan sebagainya. Nah, saudara, inilah gambaran religious pluralism, saudara. Allah itu membagi-bagi kebenarannya di dalam berbagai agama, sehingga agama tertentu ya mendapat bagiannya, agama yang lain mendapat porsinya, saling melengkapi, saling mengisi, baru kita mendapatkan satu gambaran yang utuh tentang diri Allah. Nah, ini spirit daripada religious pluralisme, ya, atau pluralisme agama. Nah, ini gambaran kita ya tentang religious pluralism. Nah, kalau tadi saya mengatakan religious pluralism itu sudah muncul ribuan tahun, bahkan sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Philo dan sebagainya sudah memikirkan, maka di dalam abad ke-20 ini, saudara, religious pluralism ini bangkit kembali di abad ke-20, muncul kembali. Ya, ini dikatakan kenapa kok bisa muncul di abad ke-20 ini. Saya membaca dan menyelidiki ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Saudara, ini muncul ya, dikatakan dalam artikel yang saya temukan Amanda Porterfield di dalam tulisannya, dia mengatakan pluralisme di dalam agama atau pembelajaran agama itu muncul dari liberal protestanisme, ya, orang-orang Protestan yang liberal setelah Perang Dunia Kedua. Jadi dia mengkira-kira tahun 1940 sampai 1970. Nah, ini ya. Demikian juga di dalam satu artikel yang ditulis oleh Alice Romeas, dia juga sama, saudara. Dia mengatakan pluralistik di dalam kekristenan itu muncul kira-kira tahun 70 sampai 90-an. Ini muncul kembali, saudara. Bangkit kembali semangat religious pluralism di abad ke-20 ini. Jadi ini adalah faktornya ya, mungkin karena setelah Perang Dunia Kedua orang mulai bertanya-tanya kok banyak terjadi peperangan dan sebagainya, menghubung-hubungkan itu dengan faktor agama, sehingga orang mulai membangkitkan kembali, kita tidak perlu bermusuhan karena faktor iman dan sebagainya. Tetapi yang tidak bisa kita sangkali, saudara,
di dalam abad ke-20 ini menurut saya ada satu faktor yang sangat kuat sekali mendukung kebangkitan religious pluralism, yaitu adalah spirit atau filsafat yang disebut dengan postmodern, ya. Saudara, postmodern ini satu filsafat yang muncul di abad ke-20. Jadi orang biasa membagi itu menjadi pre-modern, sebelum modern, zaman modern, dan zaman postmodern atau pasca modern. Nah, salah satu ciri di dalam postmodernisme itu sangat menekankan satu pemikiran, yaitu relativisme, saudara. Relatif. Tidak ada sesuatu yang bersifat mutlak, termasuk adalah kebenaran. Jadi tidak ada namanya kebenaran itu yang mutlak, ya. Semua kebenaran itu bersifat relatif, termasuk di dalam hal iman atau agama. Nah, saudara, spirit inilah yang juga mendukung munculnya religious pluralism di abad ke-20, bahwa tidak boleh lagi agama itu memutlakkan pendapatnya, ya. Jadi kita tidak mungkin mengerti maksud apa yang ditulis oleh penulis Alkitab yang sesungguhnya. Ya, ini di dalam kekristenan, ya. Jadi saudara, kenapa iman Kristen tidak boleh memutlakkan seperti dulu lagi? Sebab menurut postmodern di dalam relativisme, kita ini tidak mengerti maksud penulis Alkitab yang sesungguhnya itu apa. Ya kan, orangnya sudah mati, kamu bisa salah tafsir, kamu bisa salah mengerti. Maka tidak boleh dimutlakkan apa yang ada di dalam Alkitab. Sehingga saudara lihat, religious pluralism dengan filsafat daripada postmodern ini mengatakan kebenaran itu hanya bersifat perspektif. Artinya ya dianggap benar karena menurut cara pandang atau perspektif tertentu. Di dalam pandangan agama lain ya belum tentu benar, ya. Jadi semua relatif, saudara, tidak ada yang absolut, tidak ada yang mutlak. Semuanya itu bisa berubah, semuanya bersifat perspektif, ya. Benar ya menurut pendapatmu, menurut yang lain belum tentu itu benar. Nah, sekarang saudara, kita di dalam pembahasan tentang religious pluralism ini, kita tidak berbicara tentang agama-agama yang lain. Meskipun mungkin di dalam agama-agama lain itu terjadi yang namanya religious pluralism. Tetapi materi kita itu akan memfokuskan khusus berbicara tentang kekristenan. Jadi kita akan mulai mengerucut sekarang berbicara apa dampak religious pluralism ini terhadap iman kekristenan, ya. Jadi mulai seri pertama ini sampai nanti terakhir kita akan berbicara terus tentang kekristenan. Tadi saya mengatakan, saudara, bahwa spirit religious pluralism, bahwa semua agama ini menyembah Allah yang sama, ini telah masuk di dalam banyak agama-agama. Tidak luput adalah kekristenan itu sendiri. Nah, saya ingin memberikan beberapa pandangan dan kutipan, ya, dari kekristenan. Kita mulai pertama, saudara. Di dalam pemikiran Joseph Kardinal Ratzinger atau Paus Benedict yang ke-16, ya, paus yang lampau, dia mengatakan, mengajak kita untuk mengeksplor, ya, menggali, barangkali saudara di dalam agama-agama lain itu ada hal-hal positif, ya, yang juga menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah, ya. Ini saudara. Jadi lihat, ini adalah satu kalimat yang sangat bersifat pluralisme. Jadi dia mengajak, mari kita gereja jangan hanya berpikir kita yang paling benar, ya. Mari kita lihat aspek-aspek lain di dalam agama lain. Mungkin di sana kita akan menemukan rencana keselamatan Allah yang dinyatakan di dalam agama tersebut, ya. Nah, juga dikatakan oleh teolog Katolik lain bernama Edward Schleiermacher, ya. Schleiermacher atau Schleiermacher ini namanya agak rumit membacanya. Dia mengatakan kalimat seperti ini, bahwa keyakinan teguh yang terus dipegang seseorang sebagai kebenaran, di mana yang lainnya dianggap salah, itu tidak boleh lagi sekarang, saudara. Ya, ini juga ada satu pemikiran yang bersifat pluralisme, saudara. Tidak ada kebenaran yang mutlak, semuanya itu relatif. Tidak boleh kita menganggap kita ini yang paling benar, ya.
Juga di dalam pemikiran seorang yang bernama Dupois, ya, Jacques Dupois, orang Prancis. Dia mengatakan, mengusulkan, ya, di dalam salah satu pemikirannya, mengusulkan bahwa gereja yang secara exclusively itu adalah alat yang sempurna untuk keselamatan, dan agama-agama non-Kristiani itu tidak sempurna. Meskipun tidak sempurna, mereka adalah juga alat keselamatan Allah yang nyata, ya. Jadi kira-kira Jacques Dupois itu mengusulkan seperti ini, bahwa gereja itu memang adalah alat keselamatan, perfect instrument of salvation, ya. Tapi agama-agama non-Kristiani meskipun tidak sempurna, mereka juga adalah alat keselamatan yang dipakai oleh Allah. Nah, ya. Ini pemikiran yang juga sangat bernada religious pluralism. Nah, ini semua saudara nanti kita lihat dicetuskan di dalam satu dokumen hasil daripada Konsili Vatikan kedua yang disebut dengan Lumen Gentium. Di dalam bab kedua tentang umat Allah, on the people of God, umat Allah, artikel 16, ya, dikatakan siapa yang menjadi umat Allah, ya. Jadi dokumen ini mengatakan mereka yang tidak menerima Injil akan dihubungkan dengan berbagai cara menjadi umat Allah. Pertama-tama kita harus mengingat umat di mana perjanjian dan janji-janji itu diberikan, dan bagi siapa, dari mana Kristus itu dilahirkan menurut daging. Jadi ini menunjuk kepada Yahudi, saudara. Ya, kalimat yang saya garis bawah ini menunjuk kepada Yahudi, bahwa di dalam Konsili Vatikan kedua mereka mengakui bahwa umat Yahudi adalah juga umat Allah, ya. Nah, sekarang juga tetapi rencana Allah juga melibatkan mereka yang mengakui Sang Pencipta. Pertama-tama dikatakan, ya, pertama-tama dan yang paling utama adalah bagi mereka adalah orang Muslim yang mengakui dan percaya kepada imannya Abraham bersama-sama dengan kita menyembah Allah yang sama, the one and merciful God. Jadi ini saudara, ini ada satu statement teologis daripada Konsili Vatikan kedua di dalam artikel Lumen Gentium, ya. Jadi ini sangat bersifat pluralistik di dalam pemikiran mereka. Umat Allah siapa? Ya, orang Yahudi di mana Yesus dilahirkan di sana, dan juga adalah kaum Muslim, ya. Nah, kemudian dilanjutkan di dalam Lumen Gentium Masian, bagi mereka juga dapat mencapai keselamatan, ya, di mana meskipun mereka tidak mengenal Injil Kristus dan gerejanya, tetapi mereka sungguh-sungguh mencari Allah, digerakkan oleh anugerah dan seterusnya, dan juga melalui hati nuraninya. Jadi siapa yang bisa diselamatkan? Yaitu mereka, orang-orang yang meskipun tidak mengenal Injil Kristus atau gereja Kristus, tetapi mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang-orang seperti ini akan diselamatkan melalui hati nurani mereka, ya. Jadi ini saudara posisi daripada gereja Roma Katolik setelah Konsili Vatikan yang kedua, ya, yang dicetuskan di dalam Lumen Gentium, ya. Nah, saudara kalau berpikir apakah Protestanisme itu kebal terhadap semangat pluralisme? Jawabannya tidak, saudara. Karena sekali lagi religious pluralism ini masuk di dalam kekristenan sampai di dalam berbagai denominasi. Protestan, Anglikan, dan sebagainya, Metodis, ini semua adalah teolog-teolog Protestan, ya, dengan semua berbagai macam denominasinya, dan mereka semua ini adalah orang-orang pluralis. Nanti John Hick ini akan saya kutip paling banyak, ya, karena dia sangat terkenal sekali mendukung gerakan daripada pluralisme agama ini. Nah, John Hick misalkan mengatakan, di dalam semuanya itu, ini adalah agama, ya. Di dalam semua agama itu
pada dasarnya adalah sama. Proses keselamatan terjadi secara sama. Ya. Jadi John Hick mengatakan di dalam semua agama sebenarnya itu adalah sama-sama menyelamatkan, sama-sama membawa kita kepada Allah. Ya, ini inti dari pemikiran John Hick di dalam yang dikutip oleh Donald Carson. Ya, jadi saudara lihat spirit religious pluralism ini begitu masif sudah masuk di dalam tubuh kekristenan. Sehingga jangan heran sekarang banyak pendeta, banyak rohaniwan yang sudah tidak percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Karena semua agama menyelamatkan. Kita menyembah Allah yang sama dengan cara yang berbeda-beda, ya. Nah, ketika kita sudah mulai memahami daripada spirit religious pluralism ini, saya akan tunjukkan saudara, ternyata religious pluralism ini punya varian, bukan hanya corona ya yang punya varian. Religious pluralism ternyata juga memiliki versinya masing-masing. Paling tidak ada 2. Pertama, yang disebut dengan monotheis pluralism. Ini pandangan yang paling umum, saudara. Yang tadi sering saya ulang-ulang, yaitu percaya ada satu Allah saja. Satu Allah ini menyatakan dirinya dengan berbagai cara di dalam tiap-tiap agama. Ya, jadi satu Allah, many religion, one God, many religions. Ini monotheis, maka disebut dengan monotheis. Tapi juga ada yang politeis, saudara. Nah, politeis ini percaya Allah itu ada banyak sesuai namanya, dan masing-masing Allah ini disembah dalam agamanya sendiri-sendiri. Maka di dalam politeis pluralism ini, saudara, tiap-tiap agama ini memiliki surganya sendiri-sendiri. Nah, esensinya sama, semua agama menyelamatkan, cuma bedanya satu Allah atau banyak Allah, begitu saja. Nah, ini adalah orang-orang teolog-teolog yang berpegang kepada politeis pluralism, ya. Nah, saudara mungkin heran ya, beberapa tahun yang lalu, kira-kira 10 tahun, 11 tahun yang lalu, di gereja pelayanan saya yang lama ketika saya mengajar kelas katekesasi, saudara, ada satu peserta itu bertanya seperti ini, "Loh Pak, apakah sebenarnya Allah itu ada banyak dan masing-masing agama itu menyembah Allah yang berbeda-beda dan masing-masing agama itu punya surganya sendiri-sendiri?" Ya. Nah, saudara, ini satu pemikiran yang bisa muncul ya di dalam pikiran kita. Jadi ini bagian spirit daripada religious pluralism. Nah, kita akan memfokuskan kepada monotheistic pluralism. Nah, saudara sekalian, ketika kita mempelajari tentang religious pluralism ini ya, mungkin saudara agak heran, waduh ini kok agak ekstrim ya. Semua agama itu menyembah Allah yang sama, semua agama itu menyelamatkan. Kok rasanya ini terlalu ekstrim sampai ngomong seperti itu. Maka ada satu pemikiran yang sedikit berbeda supaya kita tidak terlalu ekstrim dengan religious pluralism ini. Jadi orang mulai memikirkan bagaimana seseorang itu bisa diselamatkan. Apakah melalui semua agama ataukah harus melalui Kristus, ya. Nah, inilah yang disebut dengan inklusivisme dan eksklusivisme. Saya akan jelaskan, saudara. Inklusivisme ini ada satu pandangan yang sedikit berbeda dengan religious pluralisme. Inklusivisme mengajarkan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kalau tadi religious pluralisme kan mengatakan keselamatan ada di dalam tiap agama. Inklusivisme ngomong, ndaklah, jangan ekstrim, jangan menyimpang terlalu jauh seperti itu. Keselamatan itu tetap hanya ada di dalam Yesus, tidak di dalam semua agama. Oke ya? Tetapi tidak tertutup bahwa kemungkinan Allah Tritunggal itu juga hadir di dalam agama-agama lain. Jadi Yesus itu tidak tertutup kemungkinan hadir di dalam agama tersebut. Bahkan di dalam agama tersebut, Yesus itu menyelamatkan mereka.
tanpa mereka sadari. Saudara mulai menangkap sekarang. Kalau tadi di dalam religious pluralisme semua agama menyembah Allah yang sama. Inklusivisme mengatakan tidak, ya, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Tapi Yesus ini tidak hanya dimiliki di dalam iman Kristen. Yesus ini juga suka jalan-jalan. Dia hadir di dalam agama-agama yang lain. Tapi tidak disadari oleh pemeluk agama tersebut, mereka menyembah Yesus di dalam wujud yang lain. Nah, saudara lihat. Jadi Yesus menurut inklusivisme tetap menjadi juru selamat, tetapi bukan hanya di dalam iman Kristen. Yesus ini bisa hadir, Yesus ini bisa muncul di dalam agama-agama yang lain. Nah, bedanya apa? Kalau di dalam kekristenan Yesusnya jelas, sedangkan di dalam agama yang lain Yesusnya tersamar. Yesusnya nanti bisa muncul dalam bentuk Rama, Krishna, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sebenarnya mereka ini menyembah Yesus. Mereka diselamatkan oleh Yesus, cuma mereka tidak menyadarinya. Ini ajaran inklusivisme, berasal dari kata include, ya, menyertakan. Jadi Yesus itu hadir di dalam banyak agama, tapi tidak disadari oleh pemeluk agama tersebut. Kalau mereka sedang menyembah Yesus, kalau mereka sedang beriman kepada Yesus, kalau mereka sudah diselamatkan di dalam Yesus, mereka tidak sadar. Ya, ini pikiran dasar dari inklusivisme. Saudara, salah seorang yang sangat terkenal di dalam pemikiran tentang inklusivisme ini ada seorang Katolik yang bernama Karl Rahner. Ya, Karl Rahner ini mengatakan kemungkinan daripada keselamatan yang supranatural dan iman yang menyelamatkan diakui bagi orang-orang non-Kristiani. Bahkan jika mereka tidak menjadi orang Kristen. Nah, pada saat yang sama keselamatan ini tidak dapat dicapai dengan mengabaikan Allah dan Yesus Kristus. Ya, jadi saudara lihat inti daripada pemikiran Karl Rahner ini sama. Ini yang dikenal dengan teorinya dia anonimus Christian, orang Kristen anonim. Jadi di dalam agama-agama di luar kekristenan itu banyak orang-orang Kristen yang anonim. Orang-orang Kristen yang tak sadar dia sudah diselamatkan, dia sedang menyembah Yesus. Dia tidak kenal Yesus itu. Bagi inklusivisme tidak penting. Yang penting Yesus menyelamatkan mereka. Ya, jadi inilah saudara inti daripada inklusivisme. Nah, di dalam kalimat yang lain, Karl Rahner juga mengatakan sebagai kontrasnya dari kebiasaan teologi, ya, itu diizinkan kemungkinan bahwa keselamatan, iman, pengharapan dan kasih juga hadir di dalam dirinya orang ateis yang terus-menerus di dalam ateismenya mereka. Loh, sampai ngomong seperti ini, saudara. Jadi Allah itu hadir di mana-mana, di dalam semua agama, dan Allah menyelamatkan mereka di dalam Yesus. Cuma mereka tidak menyadarinya. Dan ini adalah spirit daripada inklusivisme. Sekarang kita akan lanjutkan bagaimana orang memikirkan tentang keselamatan dari sudut pandang eksklusivisme. Saudara, eksklusivisme itu dari kata eksklusif, ya. Eksklusif itu kan khas, unik begitu. Nah, eksklusivisme mengajarkan tidak ada jalan keselamatan di luar Yesus Kristus. Berarti semua agama tidak membawa kepada Allah yang sejati. Berarti semua agama tidak menyelamatkan. Berarti eksklusivisme, saudara, ini menolak pandangan religious pluralism. Ya kan? Tadi kan religious pluralism ngomong semua agama menyelamatkan, semua agama menyembah Allah yang sama. Eksklusivisme mengatakan enggak. Nah, pandangan eksklusivisme juga mengatakan orang yang mau diselamatkan
Dia harus mengenal, dia harus beriman secara pribadi kepada Yesus sebagai juru selamatnya. Dengan kata lain, eksklusivisme juga menolak pandangan inklusivisme tadi yang barusan saya jelaskan. Jadi eksklusivisme ini adalah posisi di dalam teologi reform. Ya. Jadi saudara lihat bisa membedakan ya 3 macam pluralisme, inklusivisme, dan eksklusivisme. Eksklusivisme mengatakan di luar Yesus tidak ada keselamatan. Agama-agama tidak menyelamatkan. Agama-agama tidak membawa kita mengenal Allah yang benar. Kalau engkau mau diselamatkan, kau harus mengenal Allah secara pribadi, bukan tersamar seperti inklusif, dan kau harus percaya kepada Dia. Oke ya? Nah sekarang masalahnya saudara, eksklusivisme sendiri dibagi atau pecah menjadi 2 pandangan lagi, seperti religious pluralism. Saya jelaskan. Yang pertama, ada yang menyebut sebagai restrictive eksklusivisme. Nah, restrictive eksklusivisme atau eksklusivisme terbatas ini mengajarkan bahwa kesempatan orang untuk percaya beriman kepada Kristus itu hanya selama orang tersebut masih hidup. Ya. Jadi orang itu masih hidup, dia bisa diselamatkan. Batas waktunya dia beriman ya selama dia masih hidup. Dengan kata lain, orang yang sudah meninggal, saudara, tidak ada lagi kesempatan untuk diselamatkan. Ini seperti Ibrani 9 ayat 27, manusia ditetapkan hanya mati sekali, setelah itu akan dihakimi. Berarti ketika orang itu sudah meninggal, pintu keselamatan itu tertutup, tidak ada lagi. Ya. Tetapi yang disebut kedua itu adalah disebut dengan universal eksklusivisme atau eksklusivisme yang universal. Ini beda dengan yang tadi restriktif, saudara. Ini mengajarkan keselamatan memang hanya melalui Yesus Kristus, tapi tidak dibatasi selama orang itu hidup di dalam dunia. Maka disebut dengan universal. Kalau tadi restriktif kan selama hanya dia hidup. Sehingga saudara, orang yang sudah meninggal menurut pandangan eksklusivisme yang universal ini, dia masih ada kesempatan untuk diselamatkan melalui penginjilan kepada orang mati atau melalui proses reinkarnasi dan sebagainya dan sebagainya. Maka disebut dengan universal, tidak dibatasi oleh waktu, ya. Nah, ini seringkali disebut dengan pandangan universalisme. Bapak Gereja Origen, teolog Calvert itu penganut paham universal eksklusivisme. Jadi semua orang pada akhirnya nanti akan diselamatkan, maka disebut dengan universal, ya. Nah, saudara sekalian, inilah 3 pandangan tentang keselamatan. Supaya saudara tidak lupa, saya sudah membuatkan sebuah bagan. Nah ini, apa yang kita bahas dari awal tadi sudah saya gambarkan di dalam bagan ini. Orang memikirkan jalan keselamatan itu sebenarnya ada 3 pandangan, saudara. Pertama, religious pluralism, ya. Semua agama menyelamatkan. Semua agama tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semua agama tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang lebih rendah. Maka religious pluralism tadi kita lihat dibagi jadi 2, monoteistik pluralism dan politeistik pluralism. Pandangan jalan keselamatan kedua itu disebut dengan inklusivisme. Yesus hadir di dalam banyak agama, menyelamatkan mereka di dalam agamanya masing-masing, meskipun mereka tidak mengenal Yesus secara pribadi. Ini inklusivisme. Eksklusivisme ini adalah keselamatan hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Orang mau mengenal Yesus, orang mau diselamatkan harus mengenal Yesus secara pribadi, beriman, mengaku dan percaya kepada Dia. Ini tadi barusan kita lihat dibagi menjadi restriktif eksklusivisme, hanya berlaku orang itu selama masih hidup, dan universal eksklusivisme, ini keselamatan bisa terjadi setelah orang itu meninggal. Nah, saya garis bawahi di sini, ini posisi teologi reform di sini, ya. Teologi reform percaya
Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, dan itu hanya berlaku selama orang itu masih hidup. Dia harus percaya, beriman secara pribadi kepada Yesus Kristus. Jadi bukan universal eksklusivisme. Ya, jadi saudara lihat, ketika kita berbicara tentang keselamatan, bagaimana saya bisa diselamatkan dan sebagainya, ya ini saudara, religious pluralism, inklusivisme, atau eksklusivisme. Jadi setelah mendengar dan mulai memahami tema kita pada malam hari ini, kalau saudara mau iseng-iseng silakan tanya kepada hamba Tuhan di gereja saudara masing-masing. Coba tanyakan, apakah Bapak masih percaya Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan? Nah, nanti saudara bisa cocokkan pandangannya dia religious pluralism, inklusivisme, atau eksklusivisme, atau restrictive eksklusivisme, atau bahkan universal eksklusivisme, ya. Nah, saudara, saya harap ini kita sekarang mulai mengerti bagaimana orang begitu serius memikirkan jalan keselamatan sampai muncul teori religious pluralism, inklusivisme. Dan sekarang kita akan lihat, saudara, mulai sekarang kita akan mulai belajar lebih khusus kepada religious pluralisme. Apa yang diajarkan di dalam religious pluralisme? Doktrin apa yang mereka ajarkan? Nah, di dalam bagian pertama ini saya akan khusus hanya berbicara tentang Allah, ya. Bagaimana para penganut pluralis berbicara tentang Allah, apa yang mereka pahami tentang Allah. Nah, saya akan mengutip banyak pemikiran dari John Hick. John Hick ini menulis satu buku yang berjudul God Has Many Names, Allah memiliki banyak nama. Nah, dia mengatakan, saudara, bahwa mereka dapat dilihat sebagai satu persepsi yang berbeda dan respon yang berbeda terhadap sang nyata, the real, di mana perbedaan-perbedaan budaya itu ada di dalam diri manusia. Jadi saudara, di dalam pemikirannya John Hick, ya, Allah itu sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dikenali, yang dia sebut dengan istilah the real, sang nyata atau yang nyata itu. Nah, dia di dalam kalimat yang lain mengatakan, mari kita memanggil objek yang utama di dalam penyembahan agama itu, pengalaman itu, dan perenungan itu sebagai the eternal one, ya, sang kekal itu. Nah, Allah itu siapa? Allah itu tidak bisa dikenali, dia sebut sebagai sang nyata, sang kekal. Dan di dalam bukunya itu kadang-kadang disebut dengan the absolute, sang mutlak itu. Nah, itulah pengertian Allah di dalam pemikirannya John Hick. Nah, tentu saja saudara, mungkin di dalam para pemikiran teolog-teolog pluralis yang lain, mereka bisa mendefinisikan Allah dengan perspektif yang berbeda. Ingat tadi saya katakan, ini adalah satu hal yang relatif menurut kaum pluralis, ya. Mereka bisa mendefinisikan Allah menurut cara pandang mereka sendiri. Nah, kita tidak membahas semua satu-satu, tapi saya akan memfokuskan hal yang umum saja. Nah, Allah yang satu ini, the real ini, the eternal one ini, menurut John Hick, nah, itu menyatakan diri sebagai Yahweh atau Adonai, atau sebagai Allah, ya, di dalam Islam, atau sebagai God and Father daripada Yesus Kristus, Allah dan Bapaknya Yesus Kristus. Dia menyatakan diri sebagai Krishna dan Shiva di dalam Hinduisme, dan banyak lagi. Nah, dan di dalam contoh yang lain, dia menyatakan diri sebagai Brahman di dalam Hinduisme, sebagai Nirwana, Theravada di dalam Buddhisme, sebagai Sunyata di dalam Mahayana Buddhisme, dan sebagainya. Jadi ini pemikirannya John Hick, saudara, monoteistik pluralis. Allah itu ada satu, the real itu menyatakan diri di dalam berbagai macam wujud di dalam agama-agama dunia ini. Maka tadi sekali lagi, pluralisme mengusung Allah yang sama itu disembah di dalam berbagai nama, di dalam berbagai wujud, dan semua itu menyelamatkan manusia, ya. Nah, sehingga Kevin Van Hooser di dalam bukunya yang tadi saya sebutkan, dia juga mengatakan Allah orang Ibrani, Allah orang Arab,
Allah orang Hindu tidak lain tidak bukan adalah nama yang berbeda-beda dari satu Allah yang sama. Ya, ini Kevin Van Hooser menjelaskan kembali tentang spirit religious pluralism. Jadi Allahnya orang Ibrani atau Yahudi, Allahnya orang Arab, Allahnya orang Hindu ya sebenarnya Allah yang sama, cuma namanya tok yang berbeda. Seperti yang John Hick katakan di atas, ya. Jadi ini saudara inti daripada doktrin religious pluralism tentang Allah. Jadi Allah itu satu, menyatakan dirinya di dalam berbagai wujud, berbagai nama, di dalam banyak agama di dunia ini. Nah, saya akan memberikan tanggapan ya seperti biasa. Saya akan menanggapi. Pertama, saudara, tanggapan saya terhadap ajaran ini. Perhatikan, kaum pluralis saudara tidak pernah menjelaskan dan menurut saya tidak akan pernah dapat menjelaskan saudara. Apa ya manfaatnya ya, kepentingannya Allah yang sama itu menyatakan dirinya di dalam berbagai wujud. Nah, kepentingannya apa saudara? Kalau dikatakan ini untuk saling melengkapi satu dengan yang lain seperti gambar gajah tadi. Nah, untuk apa Allah itu membagi-bagi dirinya di dalam tiap-tiap agama dengan kebenarannya yang berbeda-beda yang justru menimbulkan kebingungan. Betul nggak saudara? Ya. Nah, kalau Allah itu mau dikenali oleh manusia, kalau Allah sama itu mau dikenali oleh manusia semua, ya mestinya Allah menyatakan diri di dalam satu agama yang universal saja. Jadi saudara nangkep logika saya? Ya, apa sih untungnya gitu loh? Apa sih kepentingannya? Kok Allah yang sama ini katanya menyatakan diri di dalam berbagai agama dan menyatakan sifatnya berbeda-beda saudara, yang justru menimbulkan kebingungan. Di agama ini Allah seperti itu, di agama yang lain Allah yang lain lagi, dalam agama yang ketiga Allahnya beda lagi. Ya berbeda-beda yang justru menimbulkan kebingungan, bukan menunjuk kepada persamaan, ya. Nah, apa kepentingannya Allah melakukan itu, ya? Kedua, saudara, tanggapan saya, perhatikan. Pemikiran bahwa Allah yang satu menyatakan dirinya di dalam berbagai nama dan berbagai sifat adalah sesuatu yang tidak masuk akal, saudara. Dan justru penuh dengan kontradiksi. Saya kasih contoh, saudara. Pertama, bila semua agama menyembah Allah yang sama, mengapa Allah yang sama ini memberikan jalan keselamatan yang justru bertentangan satu dengan yang lain? Di agama yang satu katakan keselamatan adalah melalui anugerah. Di agama yang lain Allahnya ngomong kamu diselamatkan karena perbuatan baikmu. Loh, ini kan kontradiksi saudara. Anugerah dan perbuatan itu tidak bisa digabungkan, ya. Nah, ini kan aneh kalau Allah menyembah Allah yang sama kok justru menunjukkan jalan keselamatan yang berbeda-beda. Ya, contoh lagi. Ini Allah yang bijak dan kasih ini menjadi Allah yang pelin-pelan di dalam menentukan jalan keselamatan. Ya, satu melalui anugerah, satu melalui perbuatan, yang lain nanti melalui hal-hal yang lain lagi. Jadi ini sesuatu yang tidak masuk akal, saudara, penuh dengan kontradiksi. Nah, kontradiksi yang lain. Bila Allah semua agama itu sama, saudara, mengapa kitab sucinya kok beda? Bukan sekedar beda, tapi isinya bertentangan lagi, saudara, di dalam menyatakan identitasnya Allah, menyatakan rencana keselamatannya beda, menyatakan relasi Allah dengan manusianya juga berbeda-beda. Nah, ini kan aneh, saudara. Kalau Allah sama, kok begini, gitu ya. Nah, contoh, misalkan ya, saya kasih contoh yang paling jelas. Di dalam iman Kristen kita, saudara, jelas Allah itu tidak mau, tidak suka dirinya disembah di dalam bentuk patung. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Ya, maka di dalam gereja kita tidak pernah ada simbol-simbol patung atau gambar dan sebagainya. Bahkan di dalam Yesaya 40 sampai pasal 40 sampai pasal 42, Allah itu mengejek ilah-ilah lain di dalam bentuk patung, ya. Tuhan ngomong kepada Nabi Yesaya ngomong kepada bangsa Yehuda, kamu menyembah patung tuangan, punya mata tidak bisa lihat, punya telinga tidak bisa mendengar doamu, punya tangan tidak bisa menolong kamu, ya. Tapi saudara, kalau kita menyembah Allah yang sama, kok aneh? Allah yang sama ini
di dalam agama lain sangat senang disembah di dalam bentuk patung, saudara. Nah ini kan aneh, saudara. Ya. Logikanya nggak nyambung ini. Allah yang sama kok bisa berbeda-beda. Kitab sucinya beda, isinya beda, rencana keselamatannya beda, cara dia ingin disembah kok ya beda. Tapi orang pluralis tetap ngotot kita menyembah Allah yang sama. Nah ini logikanya di mana ya? Saya harap saudara bisa nangkep ya maksud saya. Poin ketiga saudara, apa yang menjadi tanggapan kita? Kaum pluralis yang mengatakan kita menyembah semua agama menyembah Allah yang sama, itu mencampur adukkan saudara Allah kita, Allah Yehova dengan berbagai agama, Allah agama-agama lain. Ini justru satu kemunduran saudara. Ya, John Hick di dalam kasus ini menyamakan kita menyembah Allah yang sama tadi ya. Ini satu kemunduran saudara, bukan satu kemajuan. Kenapa? Karena di dalam Alkitab dengan jelas menyatakan keunikan Allah kita yang tidak ada di dalam agama lain. Misal ya, ini Allah kita adalah Allah Tritunggal, saudara. Tidak ada di dalam agama lain. Jelas ini Allah yang berbeda. Allah kita adalah Allah yang pernah berinkarnasi, datang ke dalam dunia jadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada di dalam agama lain, saudara. Allah kita adalah Allah yang mengasihi manusia yang berdosa dengan cara dia menebus umatnya melalui anaknya yang mati, Yesus Kristus bagi kita. Ini tidak ada di dalam agama lain. Allah kita adalah Allah yang demikian mengasihi manusia, dia membuat perjanjian covenant dengan manusia yang berdosa. Ini tidak ada di dalam agama lain, tidak ada di dalam kitab suci agama lain. Maka kalau John Hick mengatakan semua agama menyembah Allah yang sama termasuk iman Kristen, bagi saya ini satu kemunduran. Ini bukan satu progres kemajuan, ini satu kemunduran saudara. Apa yang menjadi unik di dalam iman Kristen dibuang oleh John Hick, ya, ditiadakan di dalam pemikirannya dia. Kevin Van Hooser mengatakan, sebagai kesimpulannya, Tritunggal adalah jawaban iman Kristen terhadap identitas Allah. Ya ini saudara, siapa Allah kita? Allah Tritunggal. Yang tidak ada di dalam iman agama lain. Bagaimana mungkin bisa dikatakan semua agama menyembah Allah yang sama? Religious pluralism, saya katakan ini keliru di dalam poin ini. Ya, nah maka tanggapan saya yang kelima, poin E, kaum pluralis Kristen, dalam hal ini John Hick dan kawan-kawan, ini hanya melihat fenomena, ya satu gejala. Ketika melihat, semua manusia beragama, semua manusia menyembah Allahnya, maka kaum pluralis Kristen membuat kesimpulan yang lompat logika, saudara. Mengatakan semua agama menyembah Allah yang sama. Nah ini aneh, saudara. Ini sama seperti ya, saya melihat, di pot ini ada bunga warna merah. Di pot kedua, saya melihat pot bunga juga warna merah. Pot ketiga, saya melihat bunganya juga merah. Lalu saya mengatakan semua bunga warnanya merah. Lah ini kan orang bodoh, saudara. Ngerti maksud saya? Ya, saya hanya melihat fenomena. Ada 3 pot bunga warnanya merah. Lalu saya melakukan lompatan logika. Saya mengatakan semua bunga pasti warnanya merah. Kan tidak boleh seperti itu. Ya. Lalu dari mana kita menjawab fenomena manusia beragama ini? Jawabannya bukan kepada pluralistik, tetapi jawabannya adalah kepada sensus divinitatis. Saudara, sensus divinitatis ini adalah the sense of deity. Tuhan ketika menciptakan kita sebagai gambar dan rupanya, itu sudah menanamkan the sense of God, sense of divine di dalam diri kita. Manusia ini diciptakan oleh Tuhan itu sebagai makhluk yang mencari Allah, saudara. Ini tidak bisa hilang, sekalipun manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Sensus divinitatis ini melekat di dalam diri kita, tidak bisa hilang. Itulah sebabnya manusia itu selalu mencari Allah. Ini jawabannya. Bukan seperti ajaran kaum pluralis. Semua agama menyembah Allah yang sama. Di dalam keberdosaan manusia,
manusia itu akhirnya menyembah Allah yang keliru, menyembah Allah yang berbeda-beda, karena dia tidak bisa tidak selalu mencari Allah. Ya, jadi ini jawabannya tentang mengapa fenomena agama itu ada di dalam dunia ini. Itu tidak menunjukkan semua agama menyembah Allah yang sama, tapi itu menunjukkan adanya sensus divinitatis di dalam batin manusia. Oke ya, saudara, saya malam ini sampai di sini dulu. Nanti pada seri kedua saya akan terus melanjutkan pandangan religius pluralism tentang kekristenan, tentang Kristus, tentang dialog antar agama, tentang penginjilan, tentang neraka, dan seterusnya. Tapi malam ini saya akan berhenti sampai di poin ini saja.